Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya tentang bagaimana mencari systematic review. Mungkin dengan presentasi dari Ibu Ngesti akan memberikan masukan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana mencari artikel systematic review. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Mbak Novi. Selamat siang teman-teman semua. Ini tadi dari pagi teman-teman sudah diberikan bagaimana systematic review. Jadi bagaimana kalau kita membuat proposal, kemudian menemukan masalah dalam proposal yang akan kita susun. Nah, saya sekarang lebih ke tadi sudah bagaimana caranya. Nah, sekarang dari systematic review yang akan kita tulis itu, nah bagaimana cara menemukan artikel yang dianggap systematic review itu tadi. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, biasanya selama ini kalau teman-teman mencari referensi untuk tugas, itu biasanya masuknya ke mana? Mencarinya di mana? Dari mana? Judul. Ya, dari Google, ya. Dari Google Scholar. Terus selain itu dari PubMed. Oke, terus? Oh, begitu. Ya. Saya nanti akan sharingkan ke teman-teman yang ada di ruangan ini bagaimana cara mencarinya yang sesuai, mungkin semacam tips dan trik pencarian begitu yang mungkin selama ini belum ada di teman-teman seperti itu. Ya, sebenarnya kita bisa saja mencari referensi itu lewat Google, tetapi memang sok kadang kalau kita milihnya ke google.com, kita peroleh di sana informasi yang abal-abal pun kita peroleh. Itu kalau kita masuk ke google.com. Harapannya kami kalau teman-teman mau cari referensi, pertama bisa masuknya ke scholargoogle.com. Karena informasi yang di-sharing di sana adalah scientific information only, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita searchingnya ke sana. Tetapi memang perbedaannya, kalau teman-teman searchingnya menggunakan bahasa Indonesia, pengalaman saya itu ya sama saja kembali lagi ke google.com itu tadi. Jadi selama ini memang yang berbahasa Indonesia itu sok kadang dianggap ya kurang sesuai seperti itu. Jadi kalau searching teman-teman sebaiknya menggunakan keyword yang sudah terstandar itu nomor 1 dan menggunakan bahasa Inggris. Biasanya seperti itu. Nanti saya juga akan sharingkan bagaimana mencari atau menuliskan keyword yang dianggap standar itu tadi. Nanti ada beberapa ada di website yang nanti akan saya sharingkan. Itu yang pertama. Selain itu teman-teman kalau kita mencari referensi itu kita nggak sembarangan dalam membuatnya. Misalnya di sini ada semacam search tools atau alat bantu penelusuran yang bisa teman-teman gunakan agar yang kita cari itu sesuai dengan harapan kita. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan alat bantu penelusuran berupa Boolean logic atau Boolean operator. Jadi kalau bahasa awamnya itu biasanya kita sebut sebagai connecting word. Jadi ada penggunaan kata and, or, dan not seperti itu. Nanti bagaimana cara pemakaiannya nanti saya sharingkan langsung ke praktek saja nanti bagaimana cara mencarinya. Kemudian kita juga bisa menggunakan truncation seperti itu. Selain itu kita juga bisa menggunakan salah satu alat bantu penelusuran berupa grouping atau nesting. Ya, ini hanya sekilas contoh saja. Jadi kalau kita menggunakan Boolean operator OR, karena kita menggunakan OR ini dia sifatnya adalah memperluas atau broadening. Jadi nanti perolehan hasil yang akan kita temukan itu juga hasilnya akan sangat banyak. Jadi misalnya di sini saya contohkan children or invent misalnya seperti itu. Jadi nanti yang akan muncul adalah semua kata yang ada hubungan dengan children atau invent. Jadi semua akan keluar. Ini akan karena dia sifatnya adalah broadening, memperluas. Kemudian kalau kita menggunakan connecting word berupa kata and, kalau and di sini dia sifatnya narrowing, jadi lebih mempersempit.
Jadi ini bisa kita pakai, misalnya kalau di sini yang kita cari adalah dua hal, jadi ibuprofen and paracetamol misalnya. Hasil yang akan kita peroleh adalah yang berwarna hijau itu. Jadi dia mempersempit. Kemudian yang selanjutnya adalah Boolean operator dengan menggunakan kata not. Di sini not bisa kita artikan sebagai excluding atau tidak termasuk, jadi bukan seperti itu. Kita juga bisa menggabungkan penggunaan and, or, dan not tadi dalam suatu pencarian referensi. Dan ini penggunaan search tools ini bisa kita praktekkan pada website penelusuran referensi dimanapun. Jadi menggunakan website apapun, kalau teman-teman mau mencari referensi, bisa menggunakan search tools yang sudah saya sharingkan tadi. Ini adalah salah satu contoh kalau kita menggunakan truncation. Jadi misalnya kita menggunakan mencari kata child itu yang ada hubungannya itu apa saja. Jadi misalnya ada children, ada childhood, atau ada childish seperti itu, ya. Atau kita mencari kata yang segala kata yang ada hubungannya dengan fever misalnya. Ada fever, ada fevers, ada feverish, nah seperti itu. Nanti bisa kita praktekkan. Kemudian ini penggunaan grouping atau nesting. Jadi kita bisa mencari misalnya paracetamol or acetaminophen seperti itu. Nah, itu nanti kita bisa mempraktekkan. Ini adalah tips yang pertama untuk teman-teman. Jadi bagaimana untuk mencari referensi. Nanti selebihnya akan kita lebih kepraktekkan. Ya, itu adalah untuk untuk search tools yang bisa kita pakai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah sebenarnya sumber informasi apa saja toh yang bisa kita peroleh di UGM ini. Nah, ini misalnya ada banyak e-resources yang ada di perpustakaan UGM ini. Kalau teman-teman mau mengeksplor lebih jauh seperti itu. Mungkin selama ini teman-teman hanya terbatas bisa mencari di Google, sudah bangga bisa mencari lewat Google Scholar misalnya, atau sudah bangga hanya di PubMed. Tapi sebenarnya tidak, teman-teman. Kita sebenarnya sudah menyediakan, dari perpustakaan universitas itu sudah menyediakan sudah menyediakan fasilitas untuk membekali atau ya untuk sumber-sumber informasi. Jadi ini bisa teman-teman perhatikan. Jadi di perpustakaan itu kita ada perpustakaan pusat. Jadi di universitas, di dekat universitas, ada di pusat studi juga ada perpustakaan. Kemudian di fakultas atau sekolah pun ada perpustakaannya. Kemudian selain itu di jurusan atau prodi di lingkungan sini pun juga ada perpustakaan. Jadi sebenarnya banyak sekali sumber informasi yang bisa kita peroleh. Ya, ini sumber-sumber informasinya. Bisa kita menggunakan tesis atau disertasi. Jadi ini biasanya untuk penelitian awal, kalau sebelum kita mempunyai rencana judul tentang apa, kita bisa membaca beberapa tesis atau disertasi yang sudah ada. Kemudian dari scholarly papers, scholarly journals, ada references collection, dan ada buku-buku yang sudah tersedia. Buku-buku ini ada tersedia dalam format cetak, yang mulai sekarang itu akhir-akhir ini sudah jarang peminatnya, karena memang sudah ada format yang elektronik, jadi e-book. Jadi kebanyakan kita sudah dengan menggunakan gadget kita bisa searching kemanapun seperti itu, termasuk dengan mencari lewat e-book. Ini jenis akses yang bisa kita peroleh. Jadi ada yang berupa open access, yang gratisan-gratisan itu. Kemudian yang dilanggan oleh UGM. Kemudian ada juga yang disediakan oleh institusi lain, nanti akan saya sharingkan. Kemudian ada yang dari sumber internal. Sumber internal ini misalnya seperti tadi koleksi abu-abu tadi. Koleksi abu-abu di sini biasanya ada yang tesis, disertasi, laporan penelitian, atau undang-undang, dan itu memang tidak dipublish, jadi dia hanya
simpan di perpustakaan-perpustakaan. Jadi itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Kemudian ya ini ada beberapa sumber untuk open access. Nanti bisa teman-teman baca, nanti saya tunjukkan websitenya yang secara detail. Ya, ini jurnal-jurnal yang dilanggankan oleh universitas. Jadi ada banyak sekali jurnal-jurnal, ada yang berupa tesis dan disertasi dari multidisiplin juga dilanggan di sana. Ya, ini untuk bidang kedokteran dan kesehatan itu ada clinical key, ada up to date, kemudian ada BMG, ini yang dilanggankan. Kemudian nanti teman-teman juga ada lagi ini The Cochrane Library seperti itu. Maaf sebentar saya. Ya, ini adalah yang di-subscribe. Kemudian ya, ini ada satu lagi yang sumber yang dari lain. Jadi teman-teman bisa searching atau mendaftar dari jurnal-jurnal yang ada dilanggan oleh Dikti misalnya. Kemudian ada Perpusnas RI. Ini harus registrasi dulu kita. Jadi setelah kita registrasi, mempunyai keanggotaan, kita bisa mengakses full text-nya seperti itu. Saya tunjukkan. Ini kalau teman-teman cara mengakses jurnal-jurnal yang ada di atas tadi sumbernya. Jadi yang ada yang dilanggan tadi. Jadi teman-teman kan di sini sudah mempunyai email UGM. Sudah semua? Sudah pernah memanfaatkan? Mencari jurnal sudah pernah? Ya, kita bisa searching tidak mesti ke kampus. Jadi kita secara fisik tidak perlu datang ke kampus untuk mencari referensi sebenarnya. Jadi cukup dengan gadget yang kita miliki dengan koneksi internet. Teman-teman bisa masuk ke lib.ugm.ac.id atau kita bisa langsung masuk ke IZ Proxy. Kemudian memasukkan akun SSO kita, jadi akun email UGM kita. Untuk selanjutnya teman-teman bisa mengakses full text-nya. Seperti itu, bentar. Ya, ini yang SSO itu bisa saya tunjukkan. Sudah pernah menggunakan ini ya. Ya, baik, saya lanjutkan terus. Ya, ini adalah beberapa database yang dilanggan. Jadi kita bisa searching lewat Summon. Nanti saya tunjukkan contohnya. Nah, kemudian koleksi tesis dan disertasi yang ada di lingkungan UGM juga dipublish di sana. Bisa kita searching lewat laman ini etdugm.ac.id. Nanti bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Kemudian ini saya tunjukkan kalau kita melanggan atau register pengen menggunakan fasilitas yang sudah dilanggankan oleh Perpusnas. Jadi kita pertama harus registrasi dulu. Bisa dengan menggunakan identitas kita, bisa KTP atau SIM. Seperti itu. Nanti bisa dicoba. Nah, ini saya tunjukkan contoh karena saya sudah menjadi anggota. Seperti ini. Jadi setiap kali kita mau masuk untuk download referensi yang ada di sana, kita harus memasukkan nomor anggota, kemudian nama anggota. Yang dilanggan ada banyak sekali seperti ini. Jadi kita juga bisa bidang kedokteran dan kesehatan itu bisa kita masuk ke ProQuest, ada EBSCOhost, kemudian ya ini di luar yang sudah dilanggan oleh universitas. Jadi tidak ada salahnya kita memanfaatkan seperti itu. Ini ada banyak sekali yang bisa diakses oleh teman-teman. Ya, itu adalah sekilas. Sekarang saya bisa mempraktekkan lewat database yang sudah tersedia, misalnya
Saya mencontohkan kalau kita masuk ke ya, ini mungkin teman-teman bisa mengikuti, bisa lewat laptopnya masing-masing. Tadi teman-teman juga sudah sering masuk ke PubMed. Jadi itu nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menemukan PubMed, kemudian kita bagaimana cara membuat keyword yang dianggap standar itu tadi. Silakan diketikkan pubmed.com. Ya, seperti ini. Ini adalah lamanya PubMed. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar semua. Tetapi yang perlu saya tunjukkan adalah di sini ada yang namanya mesh database. Nah, dari mesh database ini dia menyediakan layanan. Jadi cara membuat keyword yang dianggap sesuai atau valid itu apa? Jadi karena seperti ini, dalam kita menentukan kata kunci, kita nggak bisa sembarangan. Karena kalau kata kunci yang kita buat itu sembarangan atau tidak standar, mungkin hasil yang akan kita ketemukan juga yang sembarangan juga, seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan di link di PubMed ini, yang ini silahkan bisa diketik di mesh database ini. Mesh itu medical subject heading, seperti itu. Ya, seperti ini. Misalnya yang kita pilih adalah health financing misalnya. Ya, kita lihat health financing itu hubungannya dengan apa saja. Jadi secara detail ada di sini. Ya, itu jadi kira-kira keyword yang sesuai atau keyword yang dianggap standar kalau kita mencari sub pokok bahasan yang besar itu misalnya tentang health financing, itu tentang apa saja yang ada hubungannya dengan itu. Nah, nanti teman-teman bisa masuk dulu ke mesh itu tadi. Jadi untuk detailnya nanti bisa dieksplor sendiri ya teman-teman. Ya, ini adalah contoh untuk penggunaan mesh. Sekarang saya coba contohkan bagaimana kalau kita menelusur referensi lewat PubMed ini misalnya. Jadi agar apa yang muncul, apa yang ditemukan itu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kita di sini bisa mencari dengan menggunakan search tools yang sudah saya sharingkan tadi. Misalnya lagi yang kita cari adalah ya, saya coba tunjukkan cara menggunakan search tool tadi ya. Kalau di sini kita mengetikkannya hanya health financing, maka di sini terlihat yang muncul ada 29.000 judul. Nah, ini sangat banyak sekali. Padahal yang kita cari adalah health financing. Nah, ada beberapa tips dan trik yang bisa kita pakai untuk membatasi perolehan hasil. Yang pertama, kita coba menggunakan tanda petik dan depan kata. Jadi kita lihat apakah ada perbedaannya. Oke, kita lihat. Ya, ternyata cukup signifikan. Tadi ada 29.000, begitu kita memberikan alat bantu penelusuran, dia hanya ada 500 sekian. Itu pun kita anggap masih banyak. Jadi ada beberapa cara lagi untuk membatasinya lagi. Misalnya, mengingat PubMed ini adalah database yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional di Amerika sana, dia menyediakan jurnal yang full text. Jadi tidak semua yang dipublish di sini tuh kita bisa peroleh gratisan. Ada beberapa yang harus berbayar. Jadi kita kalau beruntung bisa mendapatkan yang free full text seperti itu.
Jadi misalnya kita dalam membuat limitationnya, kita bisa pilih yang free full text. Kita lihat dia otomatis akan berubah, jumlahnya dari 500 ada 200 sekian. Kemudian di sini ada publication dates. Jadi kita bisa memberikan batasan untuk tahun terbitan. Biasanya kalau dianggap valid suatu jurnal itu berapa tahun? 5 tahun ya kalau nggak salah ya. Ya, misalnya di sini kita pilih yang 5 years. Baik. Kemudian selain itu kita juga bisa memilih jurnal-jurnal yang artikel types-nya itu yang clinical trial misalnya. Ini kita pilih. Ya, seperti ini. Dia hanya ada 2 judul artikel yang seperti limitation yang sudah kita masukkan. Jadi dia yang kita cari adalah health financing, bukan health sendiri dan financing sendiri. Kemudian artikel types-nya itu adalah clinical trial. Kemudian yang kita inginkan hanya yang free full text saja misalnya. Kemudian untuk publication date-nya 5 tahun terakhir. Nah, ini ada 2. Dari sini teman-teman bisa membaca full text-nya, bisa mendownload secara gratisan karena yang kita pilih adalah yang free full text seperti itu. Jadi ini misalnya kita bisa klik. Ya, ini abstrak yang sudah disediakan dan apabila sesuai teman-teman bisa memilih yang full text link seperti itu. Jadi ini bagaimana cara menusurnya, kita klik misalnya yang free in PMC. Ya, ini sebenarnya tips trik ini tidak hanya berlaku di PubMed saja, di semua website. Nanti bisa dicoba, bisa dikembangkan, bisa dieksplor lebih jauh sama teman-teman. Ya, yang jelas begitu caranya kalau kita mencari yang di PubMed. Jadi selain itu di PubMed ini memungkinkan teman-teman untuk mempunyai account. Jadi fungsinya apa? Kita bisa menyimpan hasil telusuran kita, hasil penelusuran kita di website ini itu tidak mesti kita masukkan ke hard disk kita. Jadi cukup kita masukkan ke account kita yang ada di PubMed. Caranya kita harus mendaftar dulu, harus sign in dulu. Ini dia menyediakan untuk itu. Jadi ini kita harus sign in, kita masukkan nama kita, email kita. Untuk selanjutnya kita akan diberikan account seperti itu. Jadi setiap saat nanti teman-teman kedepannya mau menggunakan PubMed lagi, kita pertama begitu masuk kita akan sign in dulu, memasukkan account yang sudah kita register di PubMed ini. Untuk selanjutnya setiap referensi atau hasil penelusuran kita yang ada di PubMed itu otomatis akan tersimpan di account kita. Jadi hal itu akan memudahkan kita untuk suatu saat akan membuka kembali. Jadi nanti di sana ada historinya juga. Jadi kita searchingnya tanggal berapa seperti itu. Jadi nanti teman-teman tinggal memanggil lagi ke account yang sudah kita bikin di PubMed ini misalnya seperti itu. Sebenarnya ini juga tidak berlaku di PubMed, di beberapa database juga tersedia, misalnya yang saya tahu itu di Science Direct itu juga menyediakan fasilitas untuk itu. Kemudian di ProQuest juga ada. Nah, jadi hampir semua menyediakan layanan untuk memungkinkan kita mempunyai account di sana dan bisa menyimpan hasil penelusuran yang sudah kita lakukan selama ini seperti itu. Ya, ini nanti bisa diregister sendiri ya teman-teman. Ini salah satu contoh dari PubMed. Kemudian yang perlu saya tunjukkan lagi tadi yang hubungan dengan systematic review. Di PubMed ini juga ada banyak sekali jurnal-jurnal yang berupa systematic review. Tetapi yang paling tinggi hasil systematic review itu seperti tadi sudah disaringkan oleh Prof. Hakimi dan Pak Rossi. Kita bisa masuk ke
The Cochrane Library. Ini misalnya kita bisa masuk ke ini saya kenalkan untuk kalau teman-teman secara fisik ada di lingkungan kampus ini, kalau teman-teman pakai akun SSO tadi, kalau kita searching dari rumah ya di luar kampus, ini saya tunjukkan kalau kita searching lewat lingkungan kampus. Jadi saya tunjukkan yang The Cochrane Library tadi, misalnya ini adalah The Cochrane Library. Ini database yang menyediakan artikel-artikel yang sudah direview. Jadi ini merupakan high quality evidence for healthcare decision making, seperti itu. Jadi dia sangat tinggi untuk nilai systematic review-nya dibanding yang lain yang diakui sekarang, seperti itu. Ya, ini teman-teman juga bisa searching langsung atau kita bisa searching berdasarkan topik. Misalnya topik kita apa, nah kita bisa searching di sini. Jadi di sini sudah ada jumlah-jumlahnya artikel yang sudah dilakukan review, seperti itu. Kemudian di sini memang tidak semua artikel yang sudah direview, protokol pun juga tersedia. Jadi belum selesai di ini ya, belum selesai direview. Ini di sini juga sudah dipublish. Ini, jadi kita bisa searching di sini. Kalau kita belum menentukan topik, cara penelusurannya sama seperti yang di PubMed tadi. Ada intinya dasar dari penelusuran seperti yang sudah saya contohkan lewat PubMed tadi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Atau tambah bingung? Silakan Mbak. Ya, makasih Bu. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, saya sering mencari artikel penelitian dan bertemu dengan yang berbayar. Kemudian terkadang saat terbayar, saya mencari ke situs lain, situs jurnal lain, dan akhirnya ada free. Dan kadang juga betul-betul berbayar. Ada tips dari Ibu mungkin menghadapi yang berbayar. Kemudian yang kedua tentang elektronik Bu. Saya masih kesulitan mencari elektronik. Mungkin ada situs apa? Elektronik Bu, e-book. Oh, e-book. Mungkin ada situs atau apa yang kemudian memudahkan untuk mendownload e-book. Ya, baik, terima kasih Mbak. Untuk menelusur informasi, jadi teman-teman misalnya Mbak mencari jurnal, kemudian di sana yang sudah dilihat adalah berbayar. Bisa kita cari lewat sumber lain. Jadi misalnya ada beberapa yang open access, jadi jurnal-jurnal website yang open access, itu bisa kita cari sana. Atau kalau di sana authornya menyediakan korespondensi lewat email, itu bisa kita lakukan. Seperti yang sudah disaringkan oleh Prof. Hakimi tadi. Jadi author itu biasanya sangat senang kalau hasil tulisannya itu disitir oleh peneliti lain, seperti itu. Itu jadi solusi terakhir biasanya kita bisa minta jadi langsung melakukan korespondensi dengan authornya, seperti itu. Itu yang untuk jurnal yang berbayar. Kemudian tadi kalau mencari e-book, ya memang ada banyak sekali e-book yang gratisan yang bisa kita temukan. Tetapi ada beberapa website yang sudah kita langgankan, itu di sana juga tidak menyediakan e-journal saja, tetapi juga ada e-book. Jadi misalnya ada di Science Direct, itu juga dia menyediakan e-book. Tetapi memang kalau di sana e-book yang tersedia, yang jadi untuk sumber-sumber e-book yang dilanggan, itu kita tidak bisa serta-merta begitu kita klik langsung kita dapatkan dari halaman cover sampai halaman lampiran. Itu tidak seperti itu. Jadi biasanya kita hanya disediakan, kita bisa mengaksesnya per chapter. Atau ada juga per page, itu juga ada seperti itu. Jadi tergantung dari penyedia layanannya. Sebenarnya kita sudah langgankan semua Mbak untuk e-book. Iya.
Jadi ada e-book, ada e-journal seperti di database Science Direct, itu nanti bisa dicoba sama teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan secara gratisan seperti itu. Kalau e-book, kalau yang berbayar itu mungkin solusinya ya kalau kita nggak bisa ya tetap harus beli. Karena kalau belinya mungkin tidak lewat author ya, biasanya kalau e-book ya lewat publishernya. Dan itu mungkin agak mahal karena lewat publisher. Sama dengan kalau kita berkorespondensi minta full text, jangan dilakukan lewat publisher teman-teman. Karena dia akan lebih mahal harganya. Tapi biasanya kalau kita langsung lewat authornya, itu dia bahkan sering memberikan secara gratisan. Seperti itu. Ya. Ada yang lain? Silahkan. Atau ada hal-hal yang mungkin apa yang saya sampaikan teman-teman sudah ada yang mengetahui lebih dari itu, monggo silakan. Ya, harapan kami setelah ada sesi ini teman-teman sudah terbuka lagi pikirannya, terutama dalam mencari, dalam membuat proposal ya, dalam membuat proposal, menentukan permasalahan, kemudian mencari kata kunci yang dianggap standar. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya teman-teman sudah bisa mencari referensi itu lewat beberapa database yang sudah dilanggankan, seperti itu. Jadi sebaiknya mencari referensinya lewat database yang sudah dilanggankan saja daripada masuknya ke Google Scholar misalnya gitu. Kalau tidak ada mungkin Baik, disampaikan terima kasih kepada Ibu Ngesti